untuk kita semua, Pak, Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk hari ini, pagi ini, suasana agak cerah, dan kita dengan penuh sukacita kami dari keluarga Soru mengantarkan anak kekasih kami, Yerhenson dan Soru, untuk menjemput mempelai wanita Teroli Elvarina Mage bersama keluarga, untuk kita bersama-sama akan menuju ke gereja untuk mengikuti pemberkatan bersama. Shalom, selamat pagi. Terima kasih untuk keluarga yang sangat tepat waktu untuk menjemput sehingga kita tidak akan terlambat ke gereja. Kami menyambut dengan sukacita keluarga Soru, keluarganya, untuk ada bersama di tengah-tengah kami menjemput anak kami, untuk kemudian kita akan berangkat ke gereja. Mungkin mari silakan masuk dulu, baru kemudian ada hal-hal yang kita sampaikan sebelum kita ke gereja. Nanti kita mohon tuntunan Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami puji dan sembah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami bersyukur pada Bapa kehidupan yang telah kami peroleh, nafas hidup di pagi hari ini untuk memulai aktivitas di hari yang baru ini, Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi kami semua yang hadir di tempat ini, terutama bagi kedua mempelai anak kekasih kami, Henson dan Rina, Tuhan. Pada pagi hari ini kami, keluarga besar Soru dan keluarga Mage Talo, akan mengantarkan kedua anak kami untuk mengikuti kebaktian pemberkatan kedua anak kami menjadi suami istri yang sah di hadapan Bapa. Kami memohon penyertaan Tuhan bagi seluruh proses acara ini, baik dalam perjalanan kami menuju gereja dan seluruh rangkaian kebaktian ini dari awal hingga akhir. Kami mohon penyertaan Tuhan hadir bersama-sama dengan kami semua di sana, pendeta yang memimpin dan para majelis yang mengatur pelayanan ini, Tuhan, dari awal hingga akhir. Bapa sertai memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami semua. Pada kedua mempelai juga, Tuhan, Bapa memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka, Tuhan. Dan seluruh rangkaian acara ini sampai dengan malam hari nanti, Tuhan, saat acara resepsi juga kami serahkan dalam tangan Bapa. Bapa menjauhkan kami dari berbagai masalah, sakit penyakit, berbagai gangguan-gangguan lain yang membuat kami terganggu untuk melaksanakan acara ini. Juga kedua mempelai kami serahkan dalam tangan Bapa. Terima kasih, Tuhan. Kendaraan yang kami tumpangi juga kami mohon Bapa menyertai agar tidak bermasalah dalam seluruh rangkaian kegiatan ini sampai dengan malam hari nanti, Tuhan. Terima kasih, kami berdoa dan memohon ampun akan dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin.
yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara-saudari sekalian. Silakan. Terpilih dari surat Kolose pasal yang ketiga ayat 15. Surat Kolose pasal yang ketiga ayat 15, demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Demikian nasihat demi kita puji Tuhan. Kidung Jemaat nomor 18 ayat 3 dan 4. Ya Tuhan, Allah pengasih dan penyayang, Allah yang memberi hidup kepada kami semua dan tidak pernah meninggalkan kami. Pagi ini kami berkumpul bersama-sama sebagai orang-orang bersaudara di tempat ini. Kami berkumpul dalam suasana sukacita karena kedua anak saudara kekasih kami yang dalam cinta Tuhan pertemukan mereka telah hadir di dalam gedung kebaktian ini, supaya jika mereka diberkati dan diteguhkan. Kami mau mendengarkan suara Tuhan, sebab suara Tuhanlah penopang, pemberi arah, bahkan yang menguatkan kami semua untuk dapat menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Tiba saatnya untuk kami membaca dan merenungkan firman. Roh Kudus memampukan kami semua, supaya firman yang diperdengarkan kepada kami tidak berlalu dengan sia-sia, melainkan mendapat tempat dalam seluruh kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami Bapa, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bacaan Alkitab untuk kita pada saat ini terbaca dari Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, ia mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumahnya tidak runtuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga runtuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah barang siapa yang mendengarkannya, yang memelihara serta melaksanakan dalam hidupnya tiap-tiap saat. Haleluya.
saudara-saudara semua, keluarga besar Soru, Mage, dan semua rumpun keluarga yang terkait. Terkhusus kedua adik saya, Elsa dan Lina. Salam. Pagi ini kita sungguh bersyukur dan bersukacita pada Tuhan, karena kedua keluarga besar, secara khusus kedua anak saudara kekasih kita, boleh datang ke rumah Tuhan untuk nikah mereka dikukuhkan. Dan pada saat yang berbahagia ini, kita mendengarkan suara Tuhan. Karena dalam hidup kita ini, kita butuh kekuatan, kita butuh arahan, kita butuh pedoman. Dan semuanya itu yang sempurnanya kita temukan dalam firman Tuhan. Karena itu pagi ini kita sudah mendengarkan Injil Matius pasal 7. Dengan melihat semua yang hadir dalam ruang kebaktian saat ini, saya sangat percaya bahwa bagian Alkitab yang kita baca hari ini sudah berkali-kali kita dengar ajaran Yesus tentang dua macam dasar. Nah, saudara-saudara semua, khususnya kedua adik saya yang serta Nina, kalau kita baca Injil Matius 7, sebenarnya Injil Matius 7 ini bagian dari khotbah Tuhan Yesus kepada para murid dan para pengikutnya. Khotbah ini berisi ajaran-ajaran pokok tentang kerajaan Allah dan bagaimana mestinya orang-orang percaya hidup di dalamnya. Saya memilih bacaan ini untuk menjadi dasar renungan kita pada saat yang berbahagia ini. Pertama, karena kita semua adalah anak-anak kerajaan Allah. Itu tidak bisa dibantah dan tidak bisa terbantahkan dengan alasan argumentasi apapun. Kita semua adalah anak-anak kerajaan Allah. Tetapi Allah menempatkan kita di muka bumi ini yang adalah milik Allah ini, supaya di dalam bumi ini, di dalam dunia ini, kita hidup dengan menampilkan nilai-nilai kerajaan Allah itu sendiri. Injil Matius pasal 7 menjelaskan hal itu. Dan salah satu pokok yang kita akan renungkan sekarang adalah sebagaimana yang dikatakan Yesus dalam ayat 24 sampai ayat yang 27, yang seperti saya bilang tadi, telah berkali-kali kita dengar. Bapak Ibu saudara semua, khususnya kedua adik saya ini, dalam bagian Alkitab yang kita baca hari ini, Tuhan Yesus menggambarkan manusia itu atau pengikutnya itu dalam dua model, dua potongan orang, dua profil orang. Yang pertama disebutnya orang yang bijaksana, dan yang kedua orang yang bodoh. Mari kita periksa siapakah yang dimaksudkan Yesus dengan orang yang bijaksana. Bacaan ini menjelaskan bahwa orang yang bijaksana itu adalah orang yang mendengar perkataanku, kata Yesus, dan melakukannya. Itu orang bijaksana. Sebaliknya orang bodoh adalah orang yang mendengar perkataanmu dan tidak melakukan. Antara orang bodoh dan orang bijaksana ini ada persamaan, tetapi juga ada perbedaan. Dan perbedaan itulah yang membedakan. Yang sama adalah orang bijaksana dan orang bodoh ini sama-sama mendengar perkataan Yesus, sama-sama mendengar. Namun
kemudian terlihat dari tampilannya, yaitu melakukan apa yang ia dengar. Sedangkan orang bodoh itu nampak juga dari tampilannya, yaitu tidak melakukan apa yang ia dengar. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus berkata, orang bijaksana yang modelnya seperti saya sebutkan tadi, sama dengan orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Sama dengan. Sedangkan orang bodoh sama dengan orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Selanjutnya, kalau turun hujan datang banjir angin melanda, rumah orang bijaksana tidak rubuh. Sedangkan rumah orang bodoh rubuh dan hebatlah kerusakannya. Setelah membaca apa yang dikatakan Yesus tentang orang bijaksana dan orang bodoh, saya lalu ajak kita coba kita renungkan. Kira-kira berkonflik orang bijaksana atau orang bodoh? Betul semua. Tak usah jawab, pertanyaan saya pikir-pikir saja lah. Tapi yang pasti, bahwa kita semua ini berpotensi menjadi orang bijaksana, tetapi juga berpotensi menjadi orang bodoh. Bisa. Karena itu sekalipun kita tampil mentereng, pendidikan formal kita bagus, tetapi kalau kita pakai kriteria Yesus ini, adalah benar kalau kita juga bisa menjadi orang bijaksana dan bisa juga menjadi orang bodoh. Sebab ukuran bijaksana dan ukuran bodoh itu bukan terletak pada pendidikan formal setinggi apa yang kita peroleh, tetapi terletak pada melaksanakan kehendak Allah atau tidak. Soalnya di sini, hari ini dua keluarga besar berkumpul di tempat ini. Kita berkumpul dalam suasana cinta kasih, karena kita percaya bahwa apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari cinta Tuhan untuk kita semua. Dalam pengembalaan kita baca satu bagian Alkitab yang bercerita kepada kita bahwa kita sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan Allah dan dikasihi Allah. Itu berarti kita adalah orang-orang terhormat yang dimuliakan Tuhan. Berdasarkan semangat itu, maka ajarkan firman Tuhan untuk kita hari ini adalah jadilah dan hiduplah sebagai orang bijaksana dan jangan sebagai orang bodoh. Mazmur ada satu mazmur yang berbicara tentang jikalau bukan Tuhan yang mendirikan rumah, sia-sia usaha orang yang mendirikan. Mazmur ini latar belakangnya Salomo, raja yang terkenal sangat bijaksana itu, ketika dia selesai membangun rumah ibadah bait Allah, semua orang datang dan kagum tangannya habis-habisan menyaksikan kemegahan bait Allah itu. Semua orang puji bahwa Salomo ini terlalu hebat. Tapi kepada mereka Salomo bilang, semua yang bagus itu harus melihat itu. Jikalau kita Tuhan, sia-sia. Karena saya bukan Tuhan, sia-sialah semua.
kita pegang teguh perintah Yesus dalam bacaan ini. Hiduplah sebagai orang bijaksana yang mendengar dan melaksanakan firman Tuhan. Sebab dengan berbuat demikian, kita sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas batu. Jika datang angin, hujan, dan badai, rumah itu akan teguh berdiri. Kedua adik saya, Hanson dan Rina, selamat ya. Kalian bukan orang-orang bodoh. Kalian orang-orang bijaksana. Kalian juga bukan orang-orang harba biru. Kalian orang-orang terhormat. Firman Tuhan sudah mengingatkan kita. Hiduplah sebagai orang-orang terhormat dan hiduplah sebagai orang-orang bijaksana. Sebab dengan demikian kita sedang membangun rumah di atas batu. Angin, hujan, banjir, badai bukan soal, tetapi itu bagian dari itu untuk mengokohkan. Percayalah bahwa Tuhan yang mengasihi kalian akan terus menjaga dan melindungi hari ini dan seterusnya. Kedua keluarga besar, selamat berbahagia. Tugas ke depan masih banyak. Peranan ke depan masih banyak. Marilah kita terusi dalam semangat orang-orang terhormat dan orang-orang bijaksana sesuai dengan maksud Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara semua, marilah sambil berdiri kita mengucapkan pengakuan kita bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat. Kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan tiap orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Alillah dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang digandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak-anak, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam neraka. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Saya mau ikut Yesus.
Bapak Ibu, jemaat Tuhan sekalian, kedua anak saudara adik saya Henson dan Bina, saudara berdua telah datang ke rumah Allah agar nikah dikukuhkan di hadapan hadirat Allah serta menerima berkat-Nya. Karena itu dengarkanlah olehmu sabda Allah yang memberitakan kepada kita bahwa nikah adalah kita Allah. Allah sendiri telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Lalu Ia berfirman, tidak baik manusia itu hidup seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu Dia sendiri telah menjadikan untuk Adam seorang perempuan sebagai istrinya. Dalam cara pandang yang demikian, kita percaya bahwa Allah sendirilah yang telah mempersekutukan saudara Henson dan Yelson dengan saudari Kauroli Elfarina Mage untuk menjadi suami istri. Tuhan Yesus Kristus sendiri menyebut dirinya mempelai jemaat pada waktu Ia menghadiri pesta perkawinan di Kana. Ia menunjukkan kasih karunia-Nya. Ia juga akan senantiasa menolong setiap orang yang menikah. Saudara Henson dan Yelson dan saudari Kauroli Elfarina Mage, meskipun dalam nikah kamu menanggung salib, mengalami tantangan serta penderitaan, tetapi sebagai orang beriman, saudara berdua mesti yakin akan kasih setia Tuhan yang telah dinyatakan kepadamu di dalam Yesus Kristus. Ia akan senantiasa menyertai kamu sesuai dengan janji-Nya. Karena itu saudara berdua dinasihatkan agar mau hidup sesuai dengan firman Allah dan setia pada jalan yang telah Tuhan tentukan. Saudara berdua juga diharapkan dapat bekerja sama serta saling tolong-menolong untuk memenuhi seluruh keperluan hidup. Dalam nikah, jikalau Allah mengaruniakan kepadamu saudara, kepadamu anak-anak, patutlah ingat bahwa orang tua diberi tugas yang mesti dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, yakni mendidik dan membimbing mereka dengan sebaik-baiknya dalam pengenalan yang benar dan takut akan Allah. Nasihat dan perintah. Saudara Henson dan Yelson sebagai suami, hendaklah saudara mengasihi istri sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat-Nya. Hendaklah saudara mengasihi, menghormati, menghibur, memimpin dan melindungi istri di dalam kasih dan kesetiaan. Patutlah saudara dengan sungguh-sungguh melaksanakan segala pekerjaan sebagai seorang suami yang setia dan rajin untuk memelihara keluarga dan memuliakan Allah. Berdoalah senantiasa agar di dalam rumah tangga nama Allah dipermuliakan. Carilah damai dan berdoa dengan takut dan hormat kepada-Nya. Saudari Kauroli Elfarina Mage sebagai istri, hendaklah saudari mengasihi suami berdasarkan kasih Yesus Kristus. Hendaklah saudari menjadi contoh yang baik dalam melayani dan mengasihi suami. Berilah tempat yang patut kepada suami, karena dialah kepala keluarga. Patutlah saudari mengerjakan dengan baik segala pekerjaan sebagaimana layaknya seorang istri yang beriman di hadapan Allah, di dalam kebersamaan dengan suami dalam mengurus rumah tangga.
Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan setia pada jalan. Hendaklah saudara berdua berkasih-kasihan, sebab Tuhan telah lebih dahulu mengasihi saudara dan senantiasa melimpahkan berkat-Nya. Carilah Tuhan setiap saat dalam doa dan membaca Alkitab. Mintalah pimpinan Tuhan senantiasa di dalam hidup rumah tanggamu, sebab firman Tuhan berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah tanggamu, sia-sia usahamu membangunnya. Tibalah saatnya saya menyebut mempelai berdua, keluarga dan saksi untuk berdiri. Saudari Tauroli Elverina Mage, saya mengaku di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya bahwa saya akan mengambil engkau sebagai istriku yang sah. Saya berjanji kepadamu bahwa saya tetap setia serta mengasihimu dalam untung maupun malang. Saya tidak akan meninggalkanmu, tetap memelihara, melayanimu dalam kelimpahan dan kemelaratan, dalam sehat dan sakit, dengan setia dan rajin, sebagaimana wajib diperbuat oleh seorang suami yang beriman kepada Yesus Kristus. Selanjutnya saya berjanji untuk hidup suci denganmu dalam segala hal dan menunjukkan bukti kesetiaanku kepadamu. Saudariku Tauroli Elverina Mage, apakah pengakuanmu di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya serta janjimu kepada suamimu yang tangannya saudara pegang ini? Saudara Yerhenson Daniel Soru, saya mengaku di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya bahwa saya mengambil engkau sebagai suamiku yang sah. Saya berjanji kepadamu bahwa saya tetap setia serta mengasihimu dalam untung maupun malang. Saya tidak akan meninggalkanmu, tetap memelihara, melayanimu dalam kelimpahan dan kemelaratan, dalam sehat dan sakit, dengan setia dan rajin, sebagaimana wajib diperbuat oleh seorang istri yang beriman kepada Yesus Kristus. Selanjutnya saya berjanji untuk hidup suci denganmu dalam segala hal dan menunjukkan kesetiaanku kepadamu. Tuhan Allah Bapa surga mendengar apa yang telah saudara-saudariku katakan saat ini. Hari ini Tuhan berkata, saudaraku Yerhenson Daniel Soru dan saudariku Tauroli Elverina Mage, cincin yang ada di depan kita ini adalah lambang cinta kasih dan kesetiaan. Ambillah cincin ini dan sematkanlah pada pasangan. Saudari Tauroli Elverina Mage, saya mengambil engkau sebagai istriku yang sah dan memberikan cincin ini sebagai tanda kasih dan janji setiaku kepadamu. Sebagaimana cincin ini melekat pada jarimu, demikianlah saya akan terus melekatkan hati dan kasih saya kepadamu.
Daniel Soro. Saya mengambil engkau sebagai suamiku yang sah dan memberikan cincin ini sebagai tanda kasih dan janji setiaku kepadamu. Sebagaimana cincin ini melekat pada jarimu, demikianlah saya akan terus melekatkan hati dan hati saya kepadamu. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya akan meneguhkan nikahmu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ingatlah, nikah yang telah dikukuhkan di hadirat Tuhan jangan sekali-kali diceraikan oleh manusia. Bertelutlah saudara-saudariku sekarang untuk menerima penumpangan tangan berkat Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh cinta kasih, di dalam cinta-Mu Engkau selalu menyertai kami. Hari ini kedua keluarga besar berkumpul di tempat ini mengantar kedua anak kekasih mereka yang karena cinta Tuhan telah dipertemukan untuk hidup dalam cinta itu hari ini sampai selama-lamanya. Ya Bapa, kami mohon kepadamu sekarang, tumpangkanlah tangan pengasihan-Mu atas kedua hamba-Mu ini. Berkati hidup mereka, berkati keluarga dan rumah tangga mereka. Jangan biarkan mereka berjalan sendiri, Bapa. Pegang tangan mereka dan iringilah langkah hidup mereka sekarang sampai selama-lamanya. Kami mohon berkat-Mu atas kehidupan keluarga dan rumah tangga anak-anak. Allah Bapa di surga, pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, sahabat kita yang sejati, Roh Kudus yang memimpin kepada jalan kebenaran dan hidup, menyertai saudara berdua, menyertai keluarga dan rumah tangga, menyertai hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan. Majelis jemaat dan jemaat pemilu
bahkan kami semua yang hadir dalam kebaktian ini mengucapkan selamat memasuki hidup keluarga dan rumah tangga yang baru. Atas nama mereka semua, saya menyerahkan Alkitab ini kepada kalian berdua untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, sambil ingat akan janji Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, maka segala sesuatu akan ditambahkannya kepadamu. Terimalah Alkitab. Atas nama Majelis Jemaat Niel Oibowo, saya juga akan menyerahkan dokumen surat nikah kalian berdua sebagai tanda bahwa pada hari ini telah berlangsung pernikahan di tempat ini. Doa kami, Tuhan Yesus sertai kalian berdua. Amin. Jemaat Tuhan terkasih, kita angkat pujian. Berbahagia tiap rumah tangga sambil bersama khusus. Ya Tuhan, bersama kedua keluarga besar, khususnya Hanson dan Rina, kami menghadap hadirat, mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan itu baik, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Di dalam cinta kasih-Mu, hari ini kedua anak saudara kekasih kami boleh diberkati pernikahan mereka. Terima kasih Tuhan.
kami tetap berharap kepada Tuhan menjaga dan melindungi kedua hamba, memberkati rumah tangga dan keluarga mereka, menopang mereka dalam segala hal. Sebab kami percaya bersama Tuhan kami pasti aman dan nyaman. Kehidupan kedua hamba selanjutnya kami taruh di dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai kedua keluarga besar. Tuhan memberkati dalam perjalanan selanjutnya. Ada banyak tugas, peranan dan tanggung jawab yang akan mereka perankan sebagai orang beriman. Ya Bapa, sertai mereka selanjutnya. Kami doakan semua orang tua yang ada dalam gedung kebaktian ini sekarang. Semua bapak-bapak dan mama-mama, berkat dan rahmat Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Semua orang muda, para pemuda, remaja dan anak-anak kami juga mendoakan mereka saat ini. Tuhan memberkati. Bapa yang baik, menandai peristiwa sukacita hari ini, keluarga menyiapkan serangkaian acara sebagai tanda sukacita mereka. Tuhan memberkati semua acara yang akan berlangsung sebentar dan seterusnya. Tuhan jauhkan dari segala hal yang tidak berkenan kepada-Mu, dan Tuhan mencukupkan semuanya agar peristiwa sukacita hari ini dapat kami nikmati dengan sebaik-baiknya. Terima kasih buat firman-Mu yang melawat kami hari ini. Tuhan mau supaya kami tidak hidup sebagai orang bodoh, tetapi hidup sebagai orang bijaksana. Karena Tuhan merencanakan keselamatan bagi hidup kami. Sertai kami semua Tuhan dalam hidup selanjutnya. Di dalam tangan-Mu kami pasrahkan hidup kami hari ini dan seterusnya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, marilah sambil berdiri kita akan pujian kepada hari Yesus dengan segala terimalah berkat Allah sumber pengharapan di dalam Yesus Kristus, memenuhi kamu dengan sukacita dan damai sejahtera di dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin.
Roh Kudus pada saat ini berlangsung di dalam mata kehidupan dan sekitar agar bisa dapat ini Tuhan tolong berkait kami sehingga pulang dalam kehidupan maka yang terus bekerja dengan kami yang membawa kita dan kami sejahtera dan tetap di surga. Kami memperlukan urusan selanjutnya di dalam acara resepsi kedua kasih saudara lima orang kasih ialah semuanya berlangsung mereka berbulan. Terima kasih kami Bapak di surga dan bersama kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam, selamat siang kedua mempelai, saksi, orang tua. Kami mohon maaf, kami terpaksa melaksanakan pencatatan perkawinan di ruang konsistori mengingat situasi saat ini yang tidak mengizinkan kita untuk berkumpul lebih dari 15 orang. Sehingga kami melaksanakan pencatatan di sini. Selamat siang buat kedua mempelai. Pada hari ini, Kamis 30 Juli 2020, saya akan melaksanakan pencatatan perkawinan dengan nomor akta perkawinan 5371/datar KW/3007/2020/datar 0001. Telah hadir di hadapan saya Medianus Manalor SE atas nama Dr. Agus Ridimase AP MSI, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yerhenson Daniel Soro, tempat dan tanggal lahir Loel Tuna 25 Januari 1985, agama Kristen, pekerjaan wira swasta, alamat tempat tinggal Kelurahan Baundela, Kota Kupang. Sebelumnya belum pernah kawin. Anak keempat dari suami istri Nehemia Soro dan Margareta Linda Nge yang beralamat di Kelurahan Baundela, Kota Kupang. Dan Tauroli Elfarina Mage, tempat dan tanggal lahir Kupang 1 Maret 1992, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, alamat tempat tinggal Kelurahan Fatuluri, Kota Kupang. Sebelumnya belum pernah kawin. Anak keempat dari suami istri Ruben Mage dan Monica Talo. Perkawinan ini telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 30 Juli 2020 bertempat di Gereja Masehi Injil Timur Jemaat Peniel Bogo. Mereka itu meminta supaya saya mencatat perkawinan mereka, dan untuk keperluan itu mereka menunjukkan dan melampirkan persyaratan: 2 helai fotokopi akta kelahiran, 2 helai surat keterangan belum pernah menikah, dan sehelai pernyataan saksi. Pencatatan perkawinan ini disaksikan oleh Yusak Meo, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, alamat tempat tinggal Kelurahan Kolegete, dan Mesri P.E. Mono, agama Kristen, pekerjaan pendeta, alamat tempat tinggal Inaoe, Kabupaten Opendao,
Saya mintakan masukan dari kedua mempelai, para saksi dan keluarga apabila pada pembacaan akte perkawinan terdapat kesalahan atau kekeliruan untuk diperbaiki. Dengan telah ditandatangani akte perkawinan, maka acara pencatatan perkawinan telah berakhir, dan untuk itu maka terhitung hari ini Kamis 30 Juli 2020 saya menyatakan atas undang-undang bahwa perkawinan antara saudara-saudari Yerhenson Daniel Soru dan Tauroli Elfarina Mage telah tercatat secara resmi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dari tempat ini, saya atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang beserta seluruh staf mengucapkan selamat berbahagia kepada kedua mempelai, para saksi dan keluarga. Saya akan menyerahkan kutipan akte perkawinan dan untuk itu saya mohon kesediaan kedua mempelai berdiri. Jampalan balon di muka. Oke, berhenti. Cium. Cium, 1, 2, 3, cium. Yeay.